Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kita pada topik kuliah kita selanjutnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang usaha dan energi kinetik. Tujuan yang ingin kita capai untuk materi kita kali ini adalah yang pertama, kita bisa memahami definisi dari usaha dan bagaimana menghitung usaha yang bekerja pada sebuah benda. Kemudian tujuan yang kedua, kita bisa mendefinisikan tentang energi kinetik. Dan tujuan yang ketiga, kita bisa memahami dan dapat menggunakan teorema usaha energi kinetik. Jadi untuk kesempatan kita kali ini, pada materi ini, ada 3 tujuan yang ingin kita capai melalui materi ini. Yang pertama adalah kita bisa memahami definisi dari usaha dan mengetahui bagaimana menghitung usaha yang bekerja pada sebuah benda. Yang kedua, kita bisa mendefinisikan atau kita bisa mengetahui tentang energi kinetik. Dan yang ketiga, memahami dan dapat menggunakan teorema energi kinetik. Mari kita melihat yang pertama tentang definisi dari usaha. Untuk yang pertama ini kita akan meninjau usaha yang dihasilkan pada saat benda atau usaha yang dihasilkan oleh sebuah gaya yang kontan. Jadi ada sebuah gaya yang bekerja pada sebuah benda dan gaya ini bersifat konstan. Misalkan kita punya sebuah benda yang bermassa M yang terletak pada sebuah permukaan yang kita anggap licin. Boleh licin, boleh dianggap kasar. Tapi untuk kesempatan ini, untuk memudahkan pembahasan kita akan menganggap balok ini berada di atas permukaan yang licin. Pada balok kita ini kemudian bekerja gaya F, sehingga balok kita berpindah ke sebelah kanan sejauh X. Jadi balok kita yang massanya M, ada gaya F yang bekerja pada balok tersebut, dan baloknya berpindah sejauh X. Nah, dalam situasi ini kita mendefinisikan ada yang kita sebut dengan usaha atau work dalam bahasa Inggris yang disimbol dengan W. Itu kita definisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja, jadi ada gaya yang bekerja pada benda kita ini, dikali dengan perpindahan benda tersebut. Jadi usaha atau W, simbol W adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada benda ini dikali dengan perpindahan benda tersebut, di mana gaya yang bekerja ini sejajar dengan perpindahan. Kata sejajar ini bisa berarti dia searah dengan perpindahan, sama-sama berpindah ke sebelah kanan seperti dalam slide kita ini, atau berlawanan arah. Mungkin benda berpindah ke kanan, tetapi gaya F-nya arahnya justru ke kiri berlawanan arah. Jadi itu yang kita maksudkan dengan usaha, yaitu perkalian antara gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahan benda tersebut yang sejajar dengan arah gaya. Sejajar dalam artian mereka searah atau bisa berlawanan arah. Nah, kalau definisi ini kita tuliskan secara matematika dalam simbol-simbol dan dinyatakan dalam hubungan matematik, maka kita bisa menuliskan definisi ini dalam bentuk persamaan ini. W atau usaha pada sebuah benda sama dengan F, gaya yang bekerja pada benda tersebut, dikali dengan X. X ini adalah perpindahan dari benda kita ini, dikali dengan cos theta, di mana theta adalah sudut antara arah F dan X. Jadi theta adalah sudut antara gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahan benda tersebut.
Jadi definisi kita yang di atas ini, yang secara verbal, kita bisa tuliskan dalam notasi matematik, W sama dengan F dikali dengan X dikali dengan kosinus theta, di mana theta adalah sudut antara F dengan X. Nah, W sama dengan Fx cos theta, ini dalam matematika kita bisa tuliskan dalam notasi seperti ini. Ini adalah perkalian dua buah vektor yang menghasilkan bilangan skalar. Jadi dalam matematika, Fx cos theta ini bisa kita tuliskan F dikali dengan X, tetapi simbol perkaliannya adalah titik. Ini kita sebut dalam matematika sebagai hasil kali titik dari dua buah vektor. Ini kalau kita jabarkan dalam perkalian yang biasa, maka ini dituliskan dalam bentuk F dikali X, F kali X, dikali dengan cos theta. Jadi simbol titik ini menunjukkan antara F dan X ini harus dikalikan dengan cos theta, yaitu theta di sini adalah sudut antara F dengan X. Nah, kalau Anda tidak mau atau pusing dengan definisi atau bentuk dari F dot X ini yang merupakan salah satu bentuk hasil perkalian vektor dalam matematika, maka Anda tinggal mengingat persamaan ini. Nah, persamaan ini tidak lain adalah ungkapan matematika dari definisi kita yang di atas. Nah, sekarang kita mendalami lebih jauh dari definisi kita tentang usaha ini. Misalkan kita ulangi kembali, kita punya situasi seperti yang tadi, kita punya benda yang bermassa N, kemudian ada gaya F yang bekerja pada benda kita ini, tetapi F-nya ini membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal seperti yang ada di atas. Dan benda kita berpindah ke sebelah kanan dengan perpindahan sejauh X. Pertanyaannya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya F kita ini. Nah, menurut definisi kita tadi bahwa usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya F pada benda yang bermassa N itu sama dengan perkalian antara gaya F dengan perpindahan benda tersebut. Tetapi ada syaratnya bahwa gaya tersebut harus sejajar dengan perpindahan benda. Nah, di sini kita melihat bahwa gaya F kita ini tidak sejajar, tetapi membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Berarti F membentuk sudut 30 derajat terhadap arah perpindahan benda. Sementara definisi kita tentang usaha mencaratkan bahwa gaya yang kita kalikan itu harus gaya yang sejajar dengan perpindahan benda. Nah, tetapi kita bisa mencari komponen gaya F ini yang sejajar terhadap arah perpindahan benda. Dalam bahasa vektornya, gaya F ini kita bisa proyeksikan pada arah horizontal ini. Nah, kalau kita gunakan definisi usaha kita yang sudah kita tuliskan dalam bentuk matematis sebelumnya, kita bisa tuliskan bahwa usaha itu sama dengan F dot X, di mana F dot X ini berarti perkalian antara F dengan X, F dikali dengan X dikali dengan kosinus sudut theta, di mana sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk antara F dengan X. Jadi F dikali dengan X dikali dengan kosinus sudut theta, kita peroleh, ini bisa kita tuliskan, bisa kita ubah urutannya menjadi F cos theta dikali dengan X. Karena untuk perkalian, kalau kita mengubah urutannya itu tidak mengubah hasil dari perkalian kita tersebut. Jadi Fx cos theta, untuk maksud tertentu, saya tuliskan urutannya menjadi F cos theta dikali dengan X. Nah, maksud tertentunya adalah kita ingin melihat bahwa ternyata F cos theta ini tidak lain adalah proyeksi gaya F ini terhadap arah horizontal di sini. Jadi F cos theta ini adalah proyeksi gaya F kita ini terhadap arah horizontal. Sehingga usaha yang bekerja pada benda kita ini, seperti dalam situasi ini,
Itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. F sama dengan F cos theta dikali dengan F. Ini relevan dengan definisi kita sebelumnya bahwa usaha yang bekerja pada sebuah benda oleh gaya F itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang sejajar terhadap perpindahan. Karena kita punya gaya di sini yang tidak sejajar, maka kita harus mengambil bagian dari gaya ini yang sejajar. Berarti kita proyeksikan F ini ke arah yang sejajar dengan arah perpindahan. Dan proyeksinya itu diberikan oleh F cos theta dikali dengan X. Jadi F cos theta ini adalah proyeksi dari F. Atau dengan kata lain, F cos theta ini adalah bagian dari F ini yang sejajar dengan perpindahan. Mengapa kita harus memproyeksikannya? Karena definisi kita tadi dengan usaha itu adalah perkalian antara gaya yang sejajar dengan perpindahan. Sehingga kita harus memproyeksikan gaya ini yang membentuk sudut theta terhadap arah yang sejajar dengan perpindahan. Sesuai dengan definisi usaha. Nah, karena kosinus 30 bisa kita cari, yaitu besarnya 1/2, kita bisa hitung lebih jauh bahwa usaha yang bekerja pada benda ini oleh gaya yang bentuknya seperti ini itu sama dengan setengah dari Fx. Jadi 1/2 dari F kali X. Jadi kelihatan bahwa usaha yang bekerja pada benda ini oleh gaya yang besarnya F ini berkurang sebesar 1/2 Fx ketimbang dengan gaya yang dihasilkan oleh gaya F ini seandainya gaya F ini membentuk sudut yang horizontal langsung tanpa membentuk sudut 30 derajat. Jadi ada sebagian dari besar gaya F ini yang tidak melakukan gaya, yang tidak melakukan usaha maksud saya. Karena hasil usahanya ternyata kalau dia membentuk sudut seperti ini hanya menghasilkan usaha sebesar setengah dari F kali X. Bandingkan kalau misalnya gaya F ini tidak membentuk sudut terhadap arah horizontal. Dengan kata lain, F arahnya seperti ini, maka usaha oleh gaya F ini terhadap benda ini itu adalah F kali X. Tapi karena dia membentuk sudut 30 derajat, ternyata usahanya menjadi 1/2 dari F kali X. 1/2 dari nilai seandainya gaya ini sejajar dengan arah perpindahan. Nah, kita coba lihat situasi yang lain. Misalnya kita punya benda yang sama tadi, tetapi gaya yang bekerja pada benda ini arahnya seperti ini, arahnya ke atas. Kalau tadi arahnya miring membentuk sudut 30 derajat, sekarang arahnya ke atas tegak lurus terhadap arah perpindahan. Berapa besar gaya yang bekerja, berapa besar usaha yang bekerja pada benda kita ini. Nah, kembali lagi kita melihat definisi kita tentang usaha. Usaha diberikan oleh persamaan W sama dengan F dikali X dikali dengan cos theta. Atau kalau kita ulang definisi verbal kita sebelumnya, usaha adalah perkalian antara gaya yang bekerja pada sebuah benda, tetapi gaya ini harus sejajar dengan arah perpindahan benda tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa benda ini berpindah ke sebelah kanan sejauh X, arah gayanya ke atas. Karena arah gaya tidak sejajar dengan perpindahan benda, maka kita mengatakan pada benda ini tidak bekerja usaha. Karena gaya F-nya tidak sejajar dengan X. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa usaha oleh gaya F ini dalam situasi kita ini hasilnya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita verifikasi jika kita memasukkan persamaan matematis kita untuk usaha. W sama dengan F dikali dengan X dikali dengan cos theta. Di mana cos theta kita adalah 90 derajat. Untuk sudut ini, untuk gaya F yang tegak lurus terhadap perpindahan, sudutnya ini kan 90 derajat. Dan cos 90 derajat adalah 0. Sehingga kalau kita kalikan,
F kali X kali cos 90 derajat, dan cos 90 derajat adalah 0, maka kita peroleh hasil usahanya sama dengan 0, sesuai dengan definisi kita. Nah, ini ada gambar seorang yang membawa beban, dan kita tahu bahwa pada benda ini bekerja beberapa gaya seperti yang ditunjukkan dalam gambar kita ini. Yang pertama adalah gaya berat Mg yang arahnya ke bawah, yang dilakukan oleh permukaan bumi terhadap benda ini, dan ada gaya ke atas Fp. Gaya ini berasal dari gaya yang dilakukan oleh orang ini untuk menahan beban ini. Pertanyaannya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya Fp dan gaya Mg. Jadi dari pemahaman Anda tentang definisi tentang usaha, Anda bisa menebak berapa usaha yang dilakukan oleh gaya Fp dan berapa usaha yang dilakukan oleh gaya Mg dalam situasi yang dipertunjukkan oleh orang ini. Orang ini membawa sebuah beban dan berpindah ke sebelah kanan sejauh D. Berapa usahanya? Ya, usaha yang dilakukan oleh gaya Fp maupun gaya Mg sama dengan 0. Karena kedua gaya tersebut tegak lurus terhadap arah perpindahan benda. Sekarang kita coba lihat lagi yang berikutnya. Usaha itu merupakan besaran skalar. Anda sudah tahu bahwa besaran vektor terdiri atas dua macam. Ada besaran dalam fisika ada dua macam, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, usaha ini adalah salah satu contoh dari besaran skalar, yaitu sebuah kuantitas atau sebuah besaran yang nilainya yang hanya memiliki nilai, tidak memerlukan arah. Beda dengan vektor. Kalau vektor selain memiliki nilai, dia harus memiliki arah. Jadi usaha ini adalah sebuah besaran skalar. Itu artinya kalau kita ingin menghitung usaha total yang bekerja pada benda, itu usahanya sama dengan jumlah aljabar dari usaha yang dikerjakan oleh tiap-tiap gaya yang bekerja pada benda. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja secara langsung, secara aljabar, setiap usaha yang bekerja pada benda tersebut. Ingat, sebuah usaha bekerja pada benda jika benda tersebut bekerja gaya dan benda mengalami perpindahan dengan syarat-syarat yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa gaya itu harus sejajar dengan arah perpindahannya. Misalkan kita punya situasi seperti ini, ada sebuah benda yang bermassa M, dan benda kita ini berpindah sejauh X. Pada benda kita ini bekerja beberapa gaya. Yang pertama adalah ada gaya normal, kita tahu karena benda ini terletak pada sebuah permukaan, maka permukaan ini mengerjakan gaya normal pada benda kita. Selain itu juga ada gaya berat Mg yang dikerjakan oleh gaya gravitasi bumi terhadap benda kita ini. Nah, mungkin saja juga ada gaya gesekan kalau permukaan antara benda ini dengan permukaan tempatnya dia berada itu kasar, dan umumnya permukaan itu memiliki gesekan, sehingga pada situasi kita ini juga ada gaya gesekan. Nah, semua gaya-gaya ini kemungkinan besar menghasilkan usaha. Tentu asal dia memenuhi syarat tertentu untuk terjadinya usaha itu dalam definisi kita di fisika. Nah, karena ada sejumlah gaya yang bekerja pada benda, dan kemungkinan besar setiap gaya ini menghasilkan usaha, kita bisa menghitung usaha total yang bekerja pada benda tersebut. Nah, usaha total yang bekerja pada benda ini sesuai dengan sifat usaha yang skalar, kita hitung dengan menjumlahkan saja setiap usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya ini. Ada usaha yang dilakukan oleh gaya M, itu kita jumlahkan dengan usaha yang dilakukan oleh gaya Mg. Kita jumlahkan lagi dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, tapi Anda sudah tahu bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya normal dan gaya berat ini sama dengan 0 kalau bendanya berpindah
seperti yang ditujukan ini. Oleh karena itu, usaha total yang bekerja pada benda ini tentu hanya usaha yang dihasilkan oleh gaya gesek. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini ada karena dia sejajar dengan arah perpindahan benda walaupun berlawanan arah. Jadi karena dia berlawanan arah dengan perpindahan benda, maka gaya gesek ini melakukan usaha. Tentu usahanya bernilai negatif. Jadi usaha total pada benda kita ini sama dengan usaha yang dilakukan oleh setiap gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kita bisa menghitung usaha total pada benda itu dengan cara menghitung usaha setiap gaya, lalu menjumlahkannya. Atau kita menghitung resultan gaya. Kita mencari gaya total yang bekerja pada benda ini, kemudian gaya total itu kita gunakan untuk menghitung usaha. Itu cara yang lain yang bisa kita tempuh. Nah, karena kita menghitung dulu gaya total, lalu kita menghitung usaha dari gaya total tersebut, maka tentu yang dihasilkan adalah usaha oleh gaya total. Yang sama saja kalau saya menghitung dulu usaha setiap gaya-gaya tersebut, lalu menjumlahkannya untuk memperoleh gaya total. Itulah definisi kita tentang usaha. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik konsep kita tentang usaha. Usaha tidak lain adalah perkalian antara gaya dan perpindahan, tetapi gaya ini adalah memiliki syarat tertentu untuk menghasilkan usaha, yaitu dia harus sejajar. Sejajarnya dalam artian dia bisa searah, dia bisa berlawanan arah untuk menghasilkan usaha. Bagaimana jika gaya tidak konstan? Nah, jika gaya tidak konstan, maka yang kita lakukan adalah kita bisa menentukannya dari grafik hubungan antara gaya F dengan perpindahan benda. Jadi jika gayanya tidak konstan, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggambarkan grafik hubungan antara gaya F tersebut dengan perpindahan benda tersebut, yaitu D. Misalkan ini ada sebuah grafik hubungan antara gaya F dengan perpindahan benda. Ini kurva yang dibentuk oleh hubungan antara F dengan perpindahan benda ini. Nah, kalau kita sudah memiliki grafik seperti ini, kita harus membagi-bagi jarak perpindahan ini dari DA ke DB. Kita bagi menjadi beberapa elemen. Jadi kotak-kotak ini membagi elemen-elemen perpindahan kita ini. Lalu pada setiap kotak ini, kita tentukan berapa gaya rata-rata yang bekerja untuk elemen ini. Jadi dari DA ini ke bagian ini kita tentukan berapa nilai gaya rata-ratanya yang bekerja. Karena gaya selalu berubah kan? Nah, lalu kita tinjau lagi elemen ini. Karena gaya berubah, tentu kita harus tentukan lagi berapa nilai gaya rata-ratanya yang bekerja untuk bagian ini. Kita bisa lihat dari grafik di sini berapa. Dan seterusnya sampai kita menghitung semua elemen-elemen tersebut. Nah, kemudian untuk setiap elemen ini lalu kita hitung berapa usaha yang dikerjakan oleh nilai gaya pada saat dia berpindah dari DA ini ke elemen pertambahan jarak yang sependek ini. Nah, pada pertambahan sependek ini kan tadi kita sudah tahu berapa nilai gaya rata-ratanya pada saat itu. Berarti kita bisa hitung berapa usahanya untuk daerah ini, yaitu kita tinggal hitung berapa tingginya ini, yaitu nilai gaya rata-ratanya pada saat itu dikali dengan panjangnya elemen ini. Dan seterusnya untuk semua elemen-elemen kita ini. Lalu untuk menghitung berapa usaha untuk memindahkan benda dari DA ke DB ini, yaitu total perpindahannya D, itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan hasil perhitungan kita untuk usaha tiap elemen-elemen kecil kita sebelumnya tadi. Nah, kalau kita bisa membuat jarak
ini, delta D ini, luas atau lebar dari elemen-elemen ini sangat kecil, sekecil mungkin, maka kita akan mendapatkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya F ini yang kita gambarkan kurvanya ini itu tidak lain sama dengan luas area di bawah kurva yang dibatasi oleh jarak perpindahannya ini. Nah, di dalam matematik itu bisa kita lakukan. Kita perlu menggambarkan hubungan atau grafik yang menunjukkan hubungan antara usaha, gaya yang melakukan usaha tersebut dengan perpindahan pada benda. Kalau kita dapatkan grafiknya, maka kita mengetahui bahwa konsepnya adalah pada grafik hubungan antara gaya terhadap perpindahan, maka usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda tersebut itu tidak lain adalah luas area yang dicakup oleh kurva tersebut yang dibatasi oleh perpindahannya itu. Nah, jadi kalau kita buat elemennya ini sekecil mungkin, maka kita akan bisa mendekati bahwa luas ini tidak lain adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut pada saat benda berpindah sejauh D. Jadi begitu prosedurnya. Cara matematik itu berarti usaha yang dilakukan oleh gaya yang selalu berubah, yang tidak konstan, itu bisa kita lakukan dengan cara menggambarkan grafik hubungan antara gaya tersebut dengan perpindahannya. Nah, kita harus mencari cara untuk bisa menggambarkan grafik hubungan antara gaya tersebut dengan perpindahannya. Kalau kita sudah mengetahui bentuk grafiknya, misalkan seperti ini, maka usaha yang dilakukan oleh gaya F itu terhadap benda tersebut itu sama dengan luas area yang dicakup oleh benda tersebut. Nah, ini bisa kita hitung. Untuk menghitung luas area yang dicakup oleh sebuah kurva itu bisa kita lakukan dengan perhitungan secara integral, yaitu W sama dengan integral dari F dx, gaya yang bekerja pada benda kita ini dikali dengan perpindahannya, integralkan dari dA ke dB. Nah, untuk lebih jauh tentang gaya yang tidak konstan ini atau usaha yang dilakukan oleh gaya yang berubah ini, nanti kita akan lihat pada saat kita membahas tentang energi potensial yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, untuk sementara, konsep yang Anda perlu tanamkan adalah untuk sebuah gaya yang tidak berubah, yang tidak konstan, jika kita ingin menghitung usahanya, maka salah satu cara yang bisa kita tentukan adalah kita harus mengetahui bentuk luas area yang dihasilkan oleh kurva tersebut. Jadi yang pertama kita harus menggambarkan kurva hubungan antara gaya terhadap perpindahan. Nah, kalau kita mengetahui bentuk kurvanya, kita harus menghitung berapa luas area yang dicakup oleh kurva tersebut yang dibatasi oleh jarak perpindahannya. Mengapa kita perlu menghitung luasnya? Karena luas itulah yang menyatakan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Jadi itulah konsep kita tentang usaha. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bagaimana yang kita maksudkan dengan usaha itu dan bagaimana cara menghitung usaha jika ternyata gaya yang bekerja pada benda tersebut yang menyebabkan usaha itu adalah gaya yang berubah-ubah atau tidak konstan. Kalau gaya konstan cukup mudah seperti pada bahasan kita sebelumnya, tetapi jika dia berubah, kita perlu mengingat bahwa usaha untuk menghitung usahanya harus dilakukan dengan mencari luas area yang dicakup oleh kurva yang dibentuk oleh gaya terhadap perpindahan tersebut.